Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year guys. Oke, ya ini aku syutingnya pas malam tahun baru banget. Ya ini tengah-tengah malam gitu, biar kerasa nuansa tahun barunya. Ini aku sebenarnya lagi gabut juga sih sebenarnya. Nggak lagi gabut sih, emang rencananya mau bikin video ini, tapi sempatnya sekarang gitu. Oke. First, aku mau disclaimer dulu kalau aku bukan professional storyteller, I'm not professional videographer. Jadi kalau misalnya kualitas video ini dan kualitas pembawaanku kurang profesional, aku harap kalian memakluminya. So, tanpa berlama-lama lagi, let's get to the crime. Kasus yang akan aku bahas ini adalah sebuah kasus tentang seorang gadis bernama Kelly Ann Bates. Jadi Kelly Ann Bates adalah seorang gadis remaja yang lahir pada tanggal 18 Mei 1978 di Hattersley, Manchester, England. Nah, gadis remaja ini dikenal keluarganya dengan kepribadian yang cukup mandiri, percaya diri, dan juga dewasa. But si Kelly ini tuh mulai berubah semenjak dia berpacaran dengan James Patterson Smith. Kelly Ann Bates ini pertama kali bertemu dengan James Patterson Smith pada usianya yang ke-14 tahun dengan usia James yang berumur 45 tahun. Nah, mereka ini pertama kali bertemu ketika si Kelly ini babysitting anak dari temannya James. Jadi ya begitulah, mereka ketemu di rumah temannya James. Kali ini ketika berpacaran dengan James, dia merahasiakan sebagian hal penting dari hubungannya tersebut ke orang tuanya. Jadi sebagian gak dikasih tahu gitu. Dia pertama kali beritahukan ke orang tuanya sendiri kalau dia sudah punya pacar, tapi namanya itu berbeda, bukan James, melainkan Dave Smith. Dia ngasih tahunya begitu. Tuanya of course saat pertama kali dengar anaknya punya pacar ya biasa aja gitu loh. Mereka mikirnya paling okay, maybe he's just for school, dari orang-orang komplek atau orang-orang sekolah sini. Mereka cuma expect-nya anak-anak remaja yang seumuran dengan Kelly, bukan yang setua itu gitu. Nah, beberapa minggu setelah berpacaran dengan James, perilaku Kelly ini tuh mulai berubah guys. Dia jadi sering menginap keluar pada malam hari, pulang pagi hari, kadang pun menginap 1 hari, 2 hari baru balik ke rumahnya. Dan of course ini membuat si ibunya Kelly, Margaret Bates, merasa khawatir karena dia ngerasa putrinya ini kok jadi begini semenjak pacaran. But si Dave karena mungkin dia tahu orang tuanya Kelly ini mulai curiga tentang dirinya, dia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri kepercayaan dari ibunya Bates. Jadi dia mulai menelepon ibunya Margaret Bates ini untuk memberitahukan kondisi dan aktivitas si Kelly di rumahnya. Pada posisi ini itu ibunya Kelly belum tahu ya James ini tuh perawakannya kayak gimana, umurnya yang asli tuh berapa, dia belum tahu. Dan of course dia pun merasa kalau dia pun ada orang yang bisa dia percayakan soal Kelly itu. Setelah beberapa bulan, Kelly pun memperkenalkan Dave ke kedua orang tuanya. Of course kan mereka belum tahu kalau si Dave ini tuh orang yang tua gitu. Nah, ayahnya si Tommy Bates, ayahnya Kelly, pertama kali saat melihat si James itu, of course dia sangat terkejut ya, dia nggak expect itu setua ini gitu. Dan dia pun bertanya ke Kelly, Kelly, dia terlihat lebih tua darimu, apa kamu yakin itu yang kamu inginkan? Dan Kelly pun menjawab, tidak apa-apa, lagi pula aku akan berakhir dengan orang yang lebih tua. Nah itu tadi kan reaksi dari ayahnya kan. Reaksi Margaret Bates, ibu dari Kelly, sangat berbeda. Dia itu rasakan bulu tengkuknya berdiri ketika pertama kali melihat James. Jadi dia bilang sendiri di interview, saat saya melihat James, bulu tengkuk saya berdiri. Saya berusaha
semaksimal mungkin untuk menjauhkan Kelly darinya. Ya, seperti yang udah dia bilang tadi, karena dia punya bad impression about him, dia pun mulai curious gitu, kayak aku harus cari tahu soal si Dave ini. Nah, karena si Kelly juga nggak memberitahu alamat lengkap si Dave ini di mana, dia itu cuma ngasih tahu dia ini orang Gorton, si Dave ini orang Gorton. Jadi ya ibunya pun mencari si Dave Smith ini ke Gorton. Tapi ketika menanyakan beberapa orang di sana, mereka nggak mengenal yang namanya Dave Smith. Seolah-olah ini orang tuh nggak pernah tinggal di sini. Dan of course ibunya Margaret yang curiga tetap menyimpan itu sendiri, nggak dapat jawaban dia. Tapi udah tahu curiga begitu, mereka tetap masih membiarkan Kelly berpacaran dengan James. Mereka bilang kalau kami tidak melarang hubungan tersebut karena melihat Kelly yang sangat percaya diri dan teguh soal hubungannya dengan James. Jadi mereka biarkan aja gitu, nggak mau lay hands tentang hubungan si Kelly gitu. Dan beberapa bulan si Kelly ini tuh mulai makin menjauh guys. Dia itu bakal nginep di rumah James dari weekend. Jadi dari Jumat sampai Minggu tuh dia di rumah James terus. Jadi James ini tuh sangat perhatian sama Kelly, makanya si Kelly pun mulai menghabiskan lebih banyak waktu sampai menjauh dari keluarganya sendiri. Itu baru beberapa bulan ya guys. Setelah setahun nih, baru keluar sifat si James yang posesif dan obsesif ke Kelly. Dia itu makin sering, sangat sering malah telepon Kelly setiap saat gitu, kayak ya pokoknya posesif lagi, ditanyain kamu di mana, lagi ngapain, and etc. Dan si Kelly malah berpikir kalau ya si James benar-benar cinta gitu sama aku, makanya dia terus teleponan sama aku gitu. Gimana ya, kan karena emang si Kelly ini udah putus kontak sama keluarganya, jadi dia mikir kalau gak putus kontak sih, kayak udah mulai menjauh gitu. Jadi dia mikir kalau keluarganya itu udah gak peduli lagi sama dia. Itu ya guys, ini baru setahun loh, baru setahun. Nah, ketika Kelly mencapai umurnya yang ke-16 tahun, Kelly ini tuh mulai jarang banget di rumah guys. Kayak bisa seminggu atau sebulan gitu dia bakal baru balik ke rumah. Dan pernah nih suatu saat ibunya itu melihat kondisi Kelly ketika dia balik dari rumah James setelah entah berapa lama. Tuh kondisi dia gak terawat banget, kayak gelandangan gitu, rambutnya berminyak, pakaiannya kotor, terus postur tubuhnya tuh kayak membungkuk, terus kurus gitu. Dan dagu, ya bagian dagu dan dadanya tuh kayak menempel, kayak menunduk terus guys. Aku nggak tahu entah itu lehernya dipatahin sama James atau emang tadi nggak tahu deh, pokoknya posturnya seperti itu kata orang tuanya. Of course ini membuat orang tua dan khususnya si ibu Kelly ini khawatir tentang kondisi anaknya. Dia pun bilang ke Kelly, kamu boleh pergi, tapi kalau kamu mau melakukannya, kamu harus mengabari kami di mana kamu berada, kabar kamu bagaimana. Kamu melakukannya, kamu boleh pergi. Begitu kata ibunya Kelly. Nah, si Kelly pas udah balik sebentar itu dia milih untuk balik lagi ke rumah James. Aku nggak tahu dia mungkin mendiskusikan sesuatu dengan James atau bagaimana. Tapi keesokan harinya dia kembali lagi, dan kali ini untuk mengemasi barang-barangnya. Jadi dia sepenuhnya pindah gitu ke rumah James. Dan ini tuh awal mula dari semua yang akan diterima oleh Kelly guys. Nah, si ibu Margaretnya itu pas melihat anaknya mengemasi barang-barang itu tuh dia melihat ada bekas lebam hitam besar di salah satu wajah anaknya. Dia pun nanya gitu, kok itu ada luka tuh, gara-gara apa Kelly? Terus si Kelly malah menjawab kalau ini tuh luka karena bertengkar dengan beberapa cewek. I get jumped out by some girls. Dia bilang kayak gitu. And ya, ibunya juga gak bisa ngapa-ngapain lagi karena ini pilihan anaknya gitu. Wah gitu, kenapa gak dilarang, kayak disuruh istirahat gitu di rumah sebentar. Ini alasan kenapa aku bisa bilang kalau stripnya orang Asia itu lebih baik daripada bebasnya orang Western gitu.
Ya anyways, kita balik lagi ke pembicaraannya. Nah, setelah pindah ke rumah James ini, si Kelly makin jarang kontekan sama orang tuanya. Ya dia tuh kadang balik ya, itu kadang, itu cuma jenguk orang tuanya sebentar gitu. Nah, dalam masa-masa jengukannya itu, ibunya menyadari kalau beberapa luka mulai muncul di tubuh anaknya si Kelly ini. Tapi pas ditanya soal luka-luka tersebut, Kelly cuma menjawab kalau ini tuh hasil dari kecelakaan. Karena ibunya tentu at first nggak percaya gitu, karena luka-lukanya tuh kayak diciptakan oleh orang gitu, nggak mungkin itu karena kecelakaan dong. Karena ibunya itu pernah melihat ada beberapa luka seperti gigitan gitu di lengannya dan keraman di lehernya Kelly dan sebagainya. Dan seperti yang dibilang, dia jawabnya itu kecelakaan guys. Kenapa sih ini gak jujur gitu, secinta itu gitu sama si James? I can imagine that. Of course ibunya juga pengen minta bantuan gitu. Karena ibunya Kelly melihat beberapa luka tersebut, ibunya pun mulai curiga dan khawatir. Jadi dia pun minta tolong ke pihak berwenang dan meminta Kelly untuk putus dari Dave. Ya of course, karena dia itu ibunya, jadi dia pengen anaknya tuh menjauh dari sesuatu yang buruk kayak si Dave ini. But ya, Kelly masih memutuskan untuk tinggal dengan James. Si Kelly semenjak dimintai untuk putus gitu ya sama ibunya, dia mulai jarang jenguk ibunya lagi, jarang teleponan. Dan di suatu telepon, dia memberitahu kalau dia itu sudah mendapat kerjaan gitu. Jadi kerjanya itu mengharuskan dia untuk lembur. Nah ini dia pakai untuk alasan kenapa dia nggak jenguk ibunya lagi, udah jarang jenguk ibunya lagi. Jadi pas dia dengar soal anaknya udah dapat kerja ini, of course dia happy gitu, karena dia tahu si Kelly ini anaknya itu suka bekerja. Sampai ibunya ketahui bahwa itu adalah kontak terakhir di telepon dengan anaknya. Karena setelah itu tuh Kelly jadi jarang gitu menelepon. Dan terakhir kali dia itu kontekan dengan ibunya itu lewat surat guys. Di situ dia nggak menandatangani surat tersebut gitu. Nggak dikirim juga alamat pengirimannya dari mana. Dan itu membuat ibu Kelly merasa curiga guys. Ini kayaknya bukan Kelly, ini pasti Dave. Jadi karena ibunya juga khawatir, kakaknya dari si Kelly pun memutuskan untuk menjenguk adiknya juga. Nah ketika datang ke alamatnya si James atau si Dave ini, aku gak tahu ya dia dapat alamatnya dari mana. Maybe dia tanya-tanya ke orang atau bagaimana. Ya pokoknya dia menjenguk ke sana. Tapi si Dave bilang kalau si Kelly ini tuh gak ada di rumah. Again mungkin abangnya itu tahu kalau adiknya lagi kerja, jadi dia pikir oke, mungkin orangnya lagi kerja, lain kali waktu aja aku jemput si Kelly. Tapi sebenarnya ini tuh alasan yang dipakai oleh James untuk menjauhkan Kelly dari keluarganya, nggak mempertemukan mereka gitu. Nah, karena beberapa minggu gitu si Kelly kok nggak pernah kelihatan, tetangganya pun bertanya soal si Kelly. Dan James mengizinkan Kelly untuk dilihat, namun itu cuma dari lantai 2. Si Kelly pun nggak keluar guys. Dan itu adalah waktu terakhir Kelly terlihat. Karena pada tanggal 16 April 1996, James Patterson Smith melaporkan ke pihak kepolisian bahwa ia telah tidak sengaja membunuh pacarnya sendiri. Sedikit latar belakang tentang si James Patterson Smith. James Patterson Smith adalah seorang duda umur 48 tahun ketika James Patterson Smith ini pernah berpacaran dengan beberapa gadis muda sebelum Kelly, dan mantan-mantannya ini juga mengalami KDRT dari si Dave. Si James, oke kita nyebutnya James sekarang. Ketika polisi telah sampai ke alamatnya si James, mereka melihat kalau kondisi kamar di rumah tersebut penuh gitu guys. Mereka heran gitu, ini beneran sengaja kok kondisinya seperti ini gitu, karena di dinding dan lantai setiap kamar di
itu. Udah itunya guys. Dan di salah satu kamar di rumah tersebut, polisi menemukan Kelly yang Oke, aku silent gitu biar gak usah pakai sensor-sensor apa gitu ya. Itu polisi mulai menyadari kalau ini bukan ketidaksengajaan, dan James Patterson Smith pun diadili soal kematiannya Kelly Ann Bates. Nah, dari hasil si Kelly, forensik menemukan lebih dari yang terpisah dengan rentan waktu yang berbeda di tubuh Kelly. Kebayang gak itu banyak banget. Jadi ternyata James telah menyiksa Kelly. Ya guys, dia disiksa selama berminggu-minggu. Dia dikurung di sana, dan selama waktu itu pula James melakukan beberapa penyiksaan. Dia menggunakan beberapa alat rumah tangga dan furnitur untuk Kelly. Jadi pernah dia mengikat rambut Kelly ke kursi atau furnitur lain, atau pernah juga mengikat ligature, pengikat gitu di lehernya Kelly. Dan dari hasil otopsi bisa dipastikan kalau si James ini menyiram tubuh Kelly dan juga menyetrika Kelly. Ada paha lagi, ada luka bakar di paha. Dari hasil otopsi yang dilakukan tim forensik menemukan beberapa luka yang diantaranya adalah, kalian pikir aku bakal ngomongin itu di sini? Oh, of course not. Video gua bakal di-ban. Tapi kalau kalian cari di Google, itu ngeri sih guys. Aku aja kaget sampai separah itu gitu. Dan Kelly selama penyiksaannya itu dia masih hidup guys. Yang paling parah itu bagian dimana oh god. Dan tim forensik William Lawler, dia menentukan kalau matanya Kelly itu di kurang lebih 5 hari dan tidak lebih dari 3 minggu sebelum. Jadi kronologi sebelum kematiannya si Kelly itu tuh ketika si Kelly ada di bathtub gitu, mereka lagi melakukan nggak tahu apa, si James itu mungkin lagi menyiksa Kelly di sana. Jadi dia pikir pas dia lagi menyiksa si Kelly itu pura-pura mati guys. Jadi karena si Kelly dikira dia pura-pura mati, dia pun berusaha untuk menenggelamkan kepalanya di air untuk menyadarkan si Kelly. Tentu si Kelly udah gila. Ya emang bener guys, si James itu gila. Karena dari terapis dalam kasus ini yang mengonsultasi si James ini, terapis itu bilang kalau James ini paranoid akut dengan kecemburuan yang tidak wajar, dan menyatakan kalau James hidup dalam realitas yang terdistorsi, reality distortion disorder. Dalam pengadilan, juri hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menentukan bahwa James bersalah. But still, James itu bilangnya dia nggak sengaja guys. Kesel nggak sih dengarnya? Dia masih bersikuku gitu. Katanya motif dari si James ini adalah karena si Kelly itu selalu menghina tentang kematian ibunya James, dan karena sebenarnya si Kelly ini selalu menyakiti dirinya sendiri untuk terlihat lebih buruk dari si James gitu. Jadi si James bilang kalau dia itu begini karena pengen terlihat lebih buruk pas pacaran denganku. Dan ya, para juri pun sangat yakin tentang si James ini bersalah di kasus ini karena again, ingat kan tadi ada mantan-mantan dari si James yang kena KDRT juga. Nah, mereka bersaksi di pengadilan tersebut. Ibunya Kelly ketika mendengar kabar bahwa anaknya telah ditemukan, dia langsung tahu kalau James dia langsung tahu gitu alasan kenapa orang tuanya nggak bisa ikut campur setelah si Kelly ini benar-benar pindah dengan James.
Itu karena Kelly udah legal umurnya guys, jadi mereka nggak bisa lay hand on her lagi. Ya, jadi begitulah. Setelah pengadilan tersebut, James dijatuhi hukuman seumur hidup penjara dengan masa percobaan 20 tahun penjara. He's still alive too. He's still alive sampai sekarang. Umurnya udah 75 sekarang. Ya, videonya sampai sini. Aku harap kalian enjoy videonya. Kalau misalnya ada beberapa hal yang lupa aku mention di sini, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya jika kalian ingin mendapat update terbaru dari channel aku.